Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang ingin kehidupannya susah. Tidak ada orang yang ingin kehidupannya susah. Kehidupannya miskin, serba kekurangan. Semua orang ingin kaya, serba berkecukupan. Serba ada, banyak uang. Tapi kenapa tidak semua orang bisa kaya? Jawabannya simpel, ya karena takdir. Hidup itu udah ada yang ngatur, tapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita wajib usaha, kita wajib ikhtiar, dan tetap diiringi dengan doa. Setelah itu baru kita pasrah, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita ikhtiar, ya jangan dulu pasrah, karena itu urutan dalam menjalani kehidupan. Ikhtiar, doa, lalu tawakal. Kaya itu penting, lalu bagaimana caranya agar kita kaya, agar kita serba berkecukupan, agar kita banyak uang. Walaupun kita sebagai orang Indonesia begitu dekat dengan istilah terima apa adanya, maka gak makan yang penting asal betul. Kata orang Jawa bilang nerimo ing pandum, mangan ora mangan sing penting kumpul. Memang harus diakui kalau membahas antara kaya dan miskin, ada istilah yang namanya kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang menyebabkan kesempatan yang tidak adil antara keturunan orang kaya dengan keturunan orang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi sebenarnya semua itu bisa dilawan, asal kita kuat melakukan dan mau menjalankan apa yang menjadi peringatan, apa yang menjadi wejangan nenek moyang kita dulu. Sekarang saya akan mengajak Anda merubah hidup agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang setara, minimal tidak hidup susah. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membesarkan wadah kita. Maksudnya bagaimana? Rezeki itu seperti air, dan kita diibaratkan wadah tersebut. Walaupun air itu mengalir deras, tapi wadah untuk menampungnya kecil, maka air itu tetap akan meluber dan terbuang. Itulah yang harus kita rubah. Kita ganti dengan membesarkan wadah kita. Caranya gimana? Caranya sebenarnya sudah dikatakan, sudah diberitahu oleh para leluhur kita. Dari dulu sudah memberikan ujangan. Caranya jangan pernah melakukan 11 hal berikut ini. Perhatikan baik-baik. Kesalahan pertama yang jangan dilakukan, belum pandai dalam bekerja tapi sudah berkeinginan yang macam-macam. Orang yang susah kaya adalah orang yang belum pandai bekerja, tetapi sudah banyak keinginan yang macam-macam. Uang masih minta sama orang tua, tapi sudah banyak minta beli ini itu. Gaji masih di bawah UMR, tapi sudah berani hutang, sudah berani kredit, barang mewah, sudah berani bergaya seperti bos. Belum bisa menghidupi diri sendiri, tapi sudah ingin menghidupi anak orang. Nah, orang seperti ini akan sulit menjadi kaya. Maka dari itu, belajarlah dulu, pandaikan dulu diri kita dalam menguasai suatu pekerjaan. Karena tanpa keahlian, kita akan sulit mendapatkan uang yang besar. Dan sebaliknya, bila kita punya keahlian, maka dengan sendirinya uang itu akan datang menghampiri. Karena akan banyak orang yang berani membayar mahal keahlian kita. Sebagai patokan, semakin sedikit orang menguasai suatu keahlian, maka semakin mahal orang membayar. Dan semakin banyak orang menguasai suatu keahlian, maka akan semakin murah orang akan membayarnya. Yang kedua, terlalu buru-buru. Janganlah bertindak terburu-buru. Pikirkan dulu sebelum bertindak, rembukan dulu, dan kalau perlu istikharah. Memang dalam kuantitas kerja dengan terburu-buru secara teori pekerjaan akan cepat selesai. Namun secara kualitas hasilnya jelek, tidak akan berkualitas. Orang yang kerjanya terburu-buru dalam jangka pendek memang terlihat ahli, tetapi dalam jangka panjang akan menjadikan kepercayaan orang lain pada kita akan menjadi kurang.
Jadi, kalau kita ingin dapat penghasilan untuk jangka panjang, kalau kerja jangan terburu-buru. Yang ketiga, mudah heran, mudah menyesal, mudah kaget, dan manja. Nah, itu adalah penyakit yang biasa timbul di saat penghasilan Anda bertambah. Tetapi pengeluaran pun bertambah, yaitu penyakit mudah heran, mudah menyesal, mudah kaget, dan manja. Di saat penghasilan Anda 3 juta, pengeluaran pun 3 juta. Tapi di saat penghasilan 6 juta, pengeluaran pun menjadi 6 juta. Penyebabnya apa? Karena gaya hidupnya yang ikut naik, bersama dengan naiknya penghasilan Anda. Heran lihat orang lain beli barang yang mewah, terus ikut-ikutan beli biar terlihat kaya. Menyesal melihat diskon yang besar-besaran di supermarket karena nggak beli. Dipuja sedikit langsung manja, akhirnya membeli barang yang nggak dibutuhkan biar bisa dilihat wah sama orang lain. Orang seperti ini kalau diteruskan ya susah kaya walaupun gaji besar. Yang keempat, terlalu besar atap daripada tiang sehingga tak bisa menahan beban. Istilahnya, jangan jadikan pengeluaran Anda lebih besar dari penghasilan Anda. Orang yang berbakat kaya bisa menahan nafsunya untuk menahan kesenangan sesaat, untuk menuju kesenangan jangka panjang. Yang kelima, mudah tergiur oleh sesuatu yang tampak bagus dan tampak indah, yang menyebabkan penyesalan di akhir nanti. Contoh, udah jelas punya usaha sendiri, udah jelas punya pekerjaan sendiri, tapi melihat usaha orang lain lebih bagus dan terlihat indah dalam penghasilan, lalu ingin ikutan niru padahal bukan ahlinya. Yang akhirnya menyesal karena menjadi ragu dan akhirnya merugi. Padahal ukuran sukses setiap orang itu berbeda-beda. Yang keenam, mengejar sesuatu yang kecil yang mengakibatkan kehilangan miliknya yang lebih besar. Ini adalah orang-orang yang nggak bersyukur. Yang ketujuh, takut dalam bertindak. Belum dicoba, sudah takut duluan, sudah menyerah duluan. Takut dengan resiko yang dihadapi. Padahal, semua pekerjaan sudah pasti akan ada resikonya yang akan dihadapi. Yang kedelapan, terlalu banyak berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Contoh, kita kumpul dengan orang kotor, maka akan kecipratan kotor. Kita kumpul dengan penjual minyak wangi, maka akan kecipratan wangi. Jadi, harus hati-hati dalam memilih teman. Yang kesembilan, selalu tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Yang kesepuluh, diberikan kepercayaan tapi disia-siakan atau tidak amanah. Sukses atau tidaknya seseorang bisa dilihat dari amanah dan tidaknya orang tersebut. Yang terakhir, jangan menjadi orang yang suka meminta namun tidak pernah memberi. Jika melakukan hal itu, maka akan susah menjadi orang kaya. Justru, kalau ingin jadi orang kaya, harus sering memberi, jangan jadi orang yang pelit. Karena dalam penghasilan Anda dan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Itulah 11 pantangan yang harus dihindari agar kita menjadi orang kaya, minimal orang yang berkecukupan. Ini adalah wejangan dari para leluhur kita. Saya hanya meneruskannya pada Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.